Assalamualaikum adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Anci. Di video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Yuk sama-sama kita buka bukunya tema 5, subtema 2, pembelajaran 6 di halaman 109. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Dengan memakai payung, Siti dan teman-teman berangkat ke rumah Beni bersama-sama. Siti, Lani, dan Dayu tiba di rumah Beni. Tak lama kemudian, Udin pun tiba dengan menggunakan jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Nah, adik-adik, yuk kita perhatikan percakapan antara Beni dan kawan-kawan berikut ini. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas, kan? Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Adik-adik, apakah kalian pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Tugas apa yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan dalam tabel di samping ini ya. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4 dan 2/4. Setelah kita melihat hasil karya Beni dan teman-teman membuat alat peraga pecahan dari kardus bekas, yuk sekarang kita bermain dengan pecahan bersama Beni, Udin, Siti, Dayu, dan kawan-kawan. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda, lihatlah gambar pecahan pada Beni dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Kita lihat pecahan Siti 1/4 dan Beni 2/4. Untuk menentukan mana yang lebih besar, kita cukup melihat pembilangnya saja. Yap, pecahan Beni pembilangnya lebih besar. Maka 2/4 lebih besar dan 1/4 lebih kecil. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil?
Jika dilihat dari gambarnya saja, pecahan Udin lebih besar daripada Siti. Jadi 3/4 lebih besar dan 2/4 lebih kecil. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahannya lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Yap, pecahan Edo lebih kecil daripada pecahan Dayu. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang penyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang penyebut sama dengan pembilang berbeda, artinya makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Sekarang, kakak harap kalian sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama tetapi pembilang berbeda. Kalian juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama tetapi penyebut berbeda. Untuk latihan di rumah, adik-adik kerjakan latihan soal berikut ini. Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Dari bacaan di atas, informasi apa yang sudah kalian peroleh? Susunlah informasi dari berita tersebut. Nah, adik-adik, itu tadi adalah materi kita kali ini. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Terima kasih sudah menonton video kakak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!